Halo semua, selamat datang di Bex Kitchen. Kali ini kita akan membuat kue kering putri salju. Pertama, siapkan 100 gram kacang mete. Masukkan ke dalam wajan atau teflon. Lalu sangrai kacang mete sampai matang, kira-kira sekitar 10-12 menit dengan api yang sangat kecil. Nah, kalau udah seperti ini berarti kacang metenya sudah matang dan siap untuk diangkat. Setelah kacang mete agak dingin, kita haluskan. Ini saya pakai food chopper. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini, jadi kacangnya tidak terlalu halus, masih ada tekstur kacangnya. Kemudian sisihkan dulu dan di wadah lain kita siapkan 140 gram margarin, boleh juga pakai butter supaya hasil cookiesnya lebih enak. Kocok sebentar sampai lembut. Setelah agak lembut, kita masukkan 50 gram gula halus. Jangan lupa gula halus selalu diayak supaya tidak ada yang menggumpal. Lalu kocok margarin atau mentega dengan gula halus sampai lembut kira-kira sekitar 1 menit. Jangan terlalu lama karena nanti hasil cookiesnya akan melebar. Nah, segini udah cukup. Kemudian masukkan 1 kuning telur. Lalu kocok lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur, kita masukkan kacang mete yang sudah disangrai dan dihaluskan sebelumnya. Kemudian kocok sebentar. Ini saya pakai kecepatan rendah dari awal. Setelah tercampur, masukkan 170 gram tepung terigu protein rendah, boleh juga pakai tepung serbaguna. Untuk bahan kering seperti tepung, jangan lupa juga selalu diayak supaya tidak ada yang menggumpal dan hasil cookiesnya nanti bagus. Setelah itu, tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Jangan lupa juga untuk diayak. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata. Untuk hasil adonan seperti ini, jadi adonannya memang agak lembek. Jadi supaya gampang dibentuk, caranya kita bungkus adonan dengan plastik wrap. Kemudian simpan ke dalam kulkas minimal selama 30 menit sampai adonan set dan bisa dibentuk. Sambil menunggu, kita siapkan alat mencetaknya. Di sini saya pakai kertas baking sebagai alasnya, boleh juga kalian pakai plastik. Lalu jangan lupa alat untuk mencetaknya. Saya pakai cetakan bulan sabit seperti ini. Kalau kalian gak ada, boleh juga pakai cookie cutter yang berbentuk bulat. Dan untuk loyangnya sudah dialasi dengan kertas baking. Kalau nggak ada bisa pakai margarin dan olesi tipis-tipis ke loyang. Setelah 30 menit, adonannya sudah set dan siap dibentuk atau dicetak. Taruh adonan ke atas kertas baking atau plastik. Kemudian gilas dengan rolling pin sampai ke ketebalan yang kita inginkan.
Dan siap untuk dicetak, letakkan cetakan ke atas adonan dan tekan perlahan. Kalau ada yang lengket seperti ini, kita tekan dengan jari perlahan aja supaya hasil cookiesnya tetap bagus. Dan simpan ke atas loyang yang sudah kita alasi dengan kertas baking. Dan lakukan semuanya sampai selesai. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya di suhu 150 sampai 160 derajat Celcius selama kurang lebih 30 sampai 40 menit atau sampai matang. Saya pakai oven tangkring dan letakkan di rak tengah seperti ini dan panggang sampai matang. Setelah kurang lebih 40 menit dipanggang, cookiesnya sudah matang dan hasilnya seperti ini. Jadi warnanya kuning kecoklatan. Kemudian panggang lagi sisanya sampai selesai. Selanjutnya siapkan 150 gram gula halus sebagai bahan untuk laburan. Dan selagi masih panas atau hangat, kita langsung masukkan cookiesnya ke dalam gula halus seperti ini. Tujuannya supaya gula halus menempel dengan baik. Karena kalau sudah dalam keadaan dingin cookiesnya, nanti gula halusnya tidak akan menempel dengan baik, sehingga hasil kue putri salju kita kurang cantik. Jadi baiknya dalam keadaan yang masih panas atau hangat, kita sudah langsung laburkan ke dalam gula halus seperti ini, supaya gulanya menempel dengan baik dan hasil cookies putri salju kita akan cantik. Dan lakukan semuanya sampai selesai. Dan yang ini saya sudah tata ke dalam toples dan ditaburkan lagi dengan gula halus di atasnya supaya hasil cookiesnya lebih cantik. Jadi untuk satu resep ini menghasilkan 1,5 toples yang berukuran 300 gram. Dan ini dia hasilnya, kue kering putri salju kita sudah jadi. Untuk rasa manis di cookiesnya sendiri ini tidak terlalu manis, jadi rasa manisnya kita dapatkan dari gula halus dan rasanya ini premium karena menggunakan kacang mete. Tapi kalau kalian nggak suka bisa ganti dengan kacang tanah ataupun keju. Dan teksturnya ini yang paling saya suka karena garing dan juga lembut ketika dimakan dan lumer di mulut. Jadi untuk resep ini boleh kalian cobain di rumah. Oke semua, selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.